Jadi nanti kalau saya disconnect atau suaranya putus-putus atau gimana patah-patah, tolong dikabarin ya. Baik, Pak. Ya Pak. Oke, sip. Ini yang online ini pakai wifi apa pakai kuota apa gimana? Kemendikbud masih Pak. Oke. Pakai kuota, Pak. Oke, Kemendikbud ya. Ya, berarti kalian lebih enak. Saya kalau mau ngajar harus ke kampus. Karena kalau di rumah putus-putus sinyalnya. Oke ya, saya masuk ke materi. Saya akan share screen. Kelihatan layarnya ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Apa tulisannya? Tourism and Digital Culture. Oke. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang kemarin kita sudah banyak bicara tentang pariwisata, ya banyak banget ya seluk-beluknya. Sekarang kita bicara soal pemasarannya, udah punya objeknya, udah punya akomodasi segala macam, udah tahu yang mana wisata, yang mana yang bukan. Sekarang kita bicara sedikit tentang masarinnya. Ya, jadi kalau di sebentar saya munculin yuk tadi. Jadi kalau saya munculin laser. Nah, ini. Ya. Jadi kalau melalui program digital ternyata menunjukkan signifikasi yang cepat ya. Jadi kalau orang-orang mau kembangin pariwisata melalui program digital itu ternyata dia memberikan atau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan sangat cepat. Lalu pariwisata sekarang sudah sifatnya adalah borderless. Border itu berarti ada batasan, less itu berarti nggak ada batasan ya. Jadi menciptakan jarak yang semakin sempit jadi kalau mau pindah negara itu sudah mudah ya dilakukan di zaman sekarang ini. Ya, hubungan antar negara menjadi semakin mudah dan cepat. Lalu pariwisata dengan adanya fakta-fakta sebelumnya itu sudah tidak lagi mengandalkan walk-in service. Walk-in service itu dalam artian adalah harus datang langsung ke lokasi untuk reservasi tiket, milih paket wisata, itu juga tidak harus datang ke situ ya dengan adanya sistem yang serba berubah menjadi digital. Ya, contoh dah, sekarang kalau kita mau beli tiket pesawat kan sudah nggak datang lagi ke bandara. Malah kalau datang ke bandara kelihatannya aneh ya. Padahal kalau dulu orang mau beli tiket pesawat ya datang ke bandara. Orang mau beli tiket naik kereta ya datang ke stasiunnya. Tapi sekarang sudah bisa dari rumah. Malah kalau datang langsung itu kelihatan aneh. Ya zamannya berubah. Sehingga ya the more digital, the more profesional, the more digital, the more global. Jadi semakin digital ya orang-orang yang berkaitan dengan di bidang pariwisata harus profesional. Lalu the more digital, orang-orang yang berkaitan di situ juga akan menjadi semakin global, borderless, tidak ada batasan lagi. Ya, jadi diperlukan juga penguatan SDM. Ya, jadi orang-orangnya harus bisa digital marketing. Ya, jadi sangat diperlukan untuk mempromosikan atau memasarkan suatu wisata. Ya, bisa di media sosial untuk menarik wisatawan datang kayak gitu. Jadi orang-orangnya harus di training, harus tahu apa itu digital marketing. Nah, strateginya kayak gimana pemasaran digital marketing bagi destinasi wisata? Ya, yang pertama itu ada namanya Google My Business. Ya, teman-teman mungkin biasanya dengarnya Google Image, ya Gmail, Google Meet hari ini. Ya, Google juga punya produk yang namanya adalah Google My Business. Ya, boleh di searching nanti di googling itu penampakannya seperti apa. Itu bisa dibuat dan dioptimalkan untuk pelaku pariwisata. Ya tuh, lalu yang berikutnya adalah punya website dan sosial media. Ya, zaman sekarang kalau tempat, suatu brand, suatu usaha kalau tidak punya website, apalagi kalau tidak punya sosial media, itu kayaknya kurang banyak peminatnya. Ya, bahkan generasi sekarang bilang kalau suatu tempat itu tidak ada di sosial media, berarti tempat itu tidak ada di dunia nyata. Wah, ngeri ya. Ya, kalau saya mau beli kue, kalau dagang kuenya nggak ada di Instagram, berarti dagang kue itu nggak ada. Wah, ngeri.
Ya, ya ngeri. Kalau saya mau kenalan sama teman saya tuh nggak punya IG, berarti dia tuh nggak ada, wah ngeri ya. Ya, tapi kenyataannya kayak gitu. Ya. Lalu berikutnya sudah punya sosmed, sudah punya website, sudah atur my business. Tidak kalah penting adalah menjalin kemitraan. Kita akan bahas satu persatu. Ya, GMB, Google My Business, ini aplikasi gratis. Kalau produk Google kebanyakan gratis ya. Ya, hampir semua gratis. Digunakan untuk mengatur keberadaan objek wisata atau layanan bisnis. Ya, juga dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan antara calon tuan rumah dengan calon wisatawan ya secara online. Teman-teman nanti boleh searching Google My Business bagi yang belum tahu, lalu lihat seperti apa penggunaannya. Yang kedua, wah ini sih sudah semua tahu ya. Jadi membuat dan mengoptimalkan konten di website. Ya, tidak semua tempat wisata harus punya website, tapi kalau punya website ya bagus banget. Ya. Jadi website apa yang diperlukan? Kalau website kan teman-teman saya yakin sudah tahu semua. Apa yang diperlukan dari website ya harus responsif, cepat diakses ya. Tapi yang sekarang yang lagi tren adalah website itu punya cerita. Ya, informatif, kaya dan kuat. Ya, jadi website itu bentuknya kayak cerita, bukan lagi dia promosi belak-belakan misalnya. Ayo datang ke Pantai Kuta, tiket masuk 5.000 ya. Dan kayak gitu. Ya. Jadi orang-orang bikin website itu sekarang isinya cerita. Ya, satu foto lalu caption satu paragraf ya. Jadi captionnya pun ya cerita. Ya, jadi cerita belakangan ini model cerita itu lebih disukai. Ya, jadi narasinya itu dibuat melalui cerita atau storytelling ya. Pasti saya yakin teman-teman setuju dengan ini. Ya, jadi sekarang kalau teman-teman buka website suatu wilayah wisata, websitenya restoran, websitenya apa, atau konten-konten Instagram itu isinya cerita. Jadi dia nggak jualan direct, jualan to the point gitu. Jadi isinya adalah cerita. Ya, bahkan tren-tren selebgram ya, tren-tren promosi TikTok itu kan cerita ya. Dia tidak jualan barang A harganya sekian, nggak kayak gitu. Jadi dia cerita ya. Jadi dia cerita. Sosial media, wah ini sih udah nggak perlu saya jelasin banyak-banyak ya. Jadi ada Facebook, Instagram, bla bla bla. Yang paling cukup boom sekarang TikTok. Ada yang main TikTok di sini? Ada yang main TikTok nggak? Enggak, Pak. Ah, masa enggak? Minimal punya buat nonton nggak? Oh, kalau nonton iya sih, Pak. Soalnya kan kemarin ada yang gini, Pak, yang gratis-gratis dapat uang digital gitu. Masa ada Jadi ya ya? kita Ada ya? iya, Pak, kayak Hmm, gitu. dapatnya apa? Maksudnya dalam bentuk e-money apa transfer Salah satu gimana E-money, cara Pak. e-money ya? Oke. Wah, saya ketinggalan tren berarti ini saya nggak dapat kebagian. Kalau saya pribadi dah belum ya. Belum main TikTok karena nggak sempet aja. Semoga nanti berkesempatan untuk bikin ya. Ya, jadi pengelola destinasi wisata perlu adaptasi, bikin inovasi konten ya, menggabungkan platform media sosial. Ini sih kalau diabaikan karena males, karena apa namanya ngerasa pede dengan kemampuan offline-nya, ini sih kayaknya udah akan kalah ya. Akan kalah dengan sendirinya, akan redup dengan sendirinya. Karena pengunjung-pengunjung zaman sekarang itu kalau mau pergi ke suatu tempat dia akan buka IG dulu, buka Google Maps dulu, buka HP dulu. Ya, jadi dia cari dulu apa, dia pengen lihat tempatnya dulu, pengen lihat harganya, ya, pengen lihat jalannya ke situ kayak gimana. Ya pasti gitu. Jadi orang-orang kalau mau pergi berkunjung itu dia akan googling dulu, dia akan cari di sosial media dulu tempatnya seperti apa. Lalu kalau kita ndak mau main ke situ, ndak mau nyemplung ke situ, ya sudah, ya akan sulit untuk berkembang bersaing. Terakhir, nggak kalah pentingnya ya sudah jaya di sosmed, sudah punya website, Google My Business itu online ketiganya. Ya, yang kalah penting adalah jalin mitra. Ya, jadi mitra itu melibatkan mitra-mitra potensial, ada komunitas fotografer, ya ada travel blogger, ya Instagramer, selebgram maksudnya ya.
Jadi mitra dengan konsep business to business. Jadi nama konsepnya adalah business to business. Bisa juga ngajak layanan tiket online. Ya, booking.com kayak itu, Traveloka kan itu ada banyak ya. Orang-orang sekarang kalau mau travel kemana-mana kan beli tiketnya di sana. Transaksi digital, e-money, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, segala macam-macam. Maupun model kerjasama marketplace ya, buka di Tokopedia, buka di Shopee, buka di mana-mana. Zaman sekarang harus kayak gini. Ya, kalau mau eksis, kalau mau diketahui orang-orang zaman sekarang harus kayak gini. Ya, kita harus kerjasama. Jadi foto produk tuh nggak lagi oleh kita sendiri, undang teman-teman fotografer, minta bikin konten. Ya, kita kenal atau punya kenalan travel blogger, jadi orang-orang yang bikin konten jalan-jalan, undang ke tempat kita. Ya, kita cari selebgram yang dia bikin konten untuk karena dia banyak punya followers, ya kita undang ke tempat kita. Ya, lalu karena itu konsep itu termasuk dalam bisnis to bisnis. Dia punya bisnis, kita punya bisnis, jadi kerjasama kayak gitu. Tiket online, transaksi digital maupun kerjasama marketplace sudah saya sebutkan tadi. Jadi itu kira-kira yang harus dilakukan atau diperhatikan kalau ingin melakukan pemasaran secara digital. Ya, jadi dalam menghadapi era 4.0, ya jadi keterampilan SDM harus terus ditingkatkan, utamanya dalam menyentuh ranah digital. Ya, jika memungkinkan, ya karyawannya harus disertifikasi pemasaran digital destinasi wisata. Atau nanti aturan-aturan tadi bisa diterapkan dalam sebuah standar. Gitu kira-kira ke depannya ya. Ke depannya. Ya, Anda pelaku pariwisata, apakah sudah tersertifikasi pemasaran digital? Kira-kira kayak gitu. Oke? Itu kira-kira materi hari ini terkait dengan strategi pemasaran. Ada bayangan lah pasti. Ya, saya harap ada yang melekat ya terkait dengan apa yang harus diperhatikan oleh pelaku objek wisata, pelaku pariwisata di zaman sekarang ini. Jadi kalau mengandalkan offline-nya saja, mulut ke mulut kah, lalu promosi yang mungkin tempel di tembok, apa gitu ya, hanya promosi yang berlaku onsite di tempat itu saja, ya orang-orang nggak akan tahu. Karena orang-orang sudah berubah polanya, kalau mau jalan-jalan searching dulu. Kalau mau beli apa, intip dulu. Nah, kalau kita nggak ada di tempat jalan ngintipnya tadi, akan sulit berkembang. Ya, kira-kira kayak gitu. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi tadi? Saya rasa sih sudah cukup jelas. Ada yang berkunjung. Kalau nggak ada, saya mau sapa-sapa kayak tadi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya mau sapa yang mana ini? Wah, kelasnya cowok semua enak. Nanti kita kira cowok semua. Oke, Restu Santika. Halo, Restu. Mana nih? Ada orang. Iya Pak, Oh. saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Oke, lembur nih, lembur. Nah, hilang dia, lagi kerja. Positive thinking lagi nyetir atau lagi di atas tower gitu mungkin ya. Gusti Made Wisnawa. Halo, halo. Made? Ya Pak. Oke, sip. Lagi di mana? Halo, Ya, Ya. masuk suaranya. Lagi di mana? lagi di rumah sih Pak. Oke. Kondisi sehat ya? Lagi di rumah, Kondisi sehat ya? sehat. Oh, sip. Itu yang penting. Sehat Pak. Oke, online pakai apa? Pakai kuota, pakai wifi? Pak. Pakai kuota Kemdikbud. Ya, Oh, enak ya. Sip. Apriana Bayu. Ya Pak, Oke, lagi di mana posisi monitor? lagi di rumah Pak. Oke, di rumah juga. Kondisi sehat ya? Setunggal sehat Pak. Nah, itu dah zaman Jani segar gentunas itu ya. Oke, saya mau sapa yang teman kita, sahabat kita dari luar Bali.
Ada Mbak Widya Christine. Sore, Pak. Oke, sorry. Wah, di Bali udah gelap. Masih terang di sini, Pak. Masih terang jam jam 6 ya situ ya. Iya, Di Bali udah jam 7 udah gelap dah. Gimana kondisi sehat ya? sehat, Pak. Sehat, sip deh. Oke deh. Sehat, Pak, sehat. Loh, kok itu yang nyaut? Mbak Widiani yang di Jogja ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Di Jogja ada kuliah offline ya? Ada sebagian sih, Pak, tapi masih belum semua. Iya. Yang sebagian itu yang teori praktikum apa gimana? Ada yang teori, ada yang praktikum. Oh, ada yang teori, ada yang praktikum. Berarti dipilih gitu ya? Tergantung mata kuliahnya sih, Pak. Oke. Kalau di Stiki masih yang praktikum aja, jadi yang mata kuliah praktikum aja. Kalau kita yang teori gini ya masih online gitu sih kalau di sini. Berarti semua praktikum itu udah mulai offline gitu. Ya, bisa diajukan oleh dosennya kalau mau praktikum. Kalau mau offline. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Beda-beda ya. Beda. Kalau MBKM gimana? MBKM tahu nggak info di sana? Maaf berjoin Pak. Oh ya, tak apa-apa. MBKM yang selain pertukaran pelajar kayak kita sekarang ini. Ada paling magang sih, Pak, atau KKN. Yang kedua KKN Pak. baru itu. Jalan ya berarti ya? Udah jalan ya? Jalan. Udah. Oke. KKN malah udah selesai. Di sana. Oh, belum selesai. Kok kamu yang nyaut? Saya KKN Pak. KKN apa? Swasta nggak ada KKN. Saya ikut KKNT Pak. Oh, KKNT ya. Tambahin T-nya. Iya Pak. Ini Puja KKN di mana? Di apa namanya Pak? Di Busung Biu Pak. Buleleng. Buleleng. Dalam hutan Pak. Ngapain itu programnya? Kita di sana macam-macam Pak. Salah satunya itu kerjaan kita membantu guru-guru. Terus apa namanya? Kita perawatan alat-alat elektronik secara berkala, terus kita memasang kawasan internet. Ya, beberapa kerjaan yang memang di sana belum ada sama sekali sih Pak. Karena letak tempatnya itu memang bisa dibilang dalam hutan Pak. Akses masuknya juga sulit. Berarti sekarang di Singaraja ini, di Busung Biu? Enggak Pak, kita PP Pak, bolak-balik tiap minggu. Masa? Iya Pak, tiap minggu. Kita berangkat hari ya, Pak? Kamis pagi, pulangnya hari Sabtu kadang-kadang. Oh, kira-kira 1 hari? Iya Pak, karena di sana kegiatannya sempat ada kegiatannya hari Jumat gitu ya? Gimana, Pak? Kegiatannya hari Jumat? Kegiatannya hari Jumat. Oke. Iya, karena berkaitan dengan pandemi Pak. Seharusnya 1 minggu 3 kali, tapi karena pandemi kita cuma diizinin untuk masuk ke sana 1 kali seminggu. Oke, lalu kalau nginep gitu di mana? Nginepnya di negara Pak. Iya Pak. Karena tempatnya di Busung Biu bagian barat Pak, mau tembus ke Bubunan Pak. Oke, negara juga sebelahnya ya? Iya, sebelah negara jadinya. Oke, ada rumah siapa di negara? Salah satu anggota Pak. Tetia. Ayo Tetia. Nesa kok ikut? Nesa kok ikut? Sorry ya, ada mahasiswa. Berarti hari Kamis berangkat ke Negaro. Iya Pak. Nginep, Jumatnya ke Busung Biu gitu ya? Iya Pak. Balik lagi. Ntarnya balik lagi. Jumat pagi-pagi. Ya balik lagi ntar Jumat malam, Jumat sore ke Negaro. Iya. Gitu ya, berarti habis itu Sabtu besoknya ke Denpasar. Iya, balik ke Denpasar. Puja dari mana gininya? Asalnya aslinya? Dari Gianyar Pak. Oh, dari Gianyar. Berberapa Stiki ke Busung Biu? Kalau untuk tim awal yang sebenarnya itu yang terdaftar di pusat kita cuma 5 orang Pak.
Nah, tapi karena setelah dibahas lagi, terus dikonversikan menjadi MBKM, Hmm. dari Stiki minta nambah lagi 2 orang, jadi totalnya kita 7 orang, Pak. Oh, jadi Kemis Sabtu itu bertujuh terus. Bertujuh terus, Pak. Oh ya, mantap itu kalau dibikinin video udah jadi film itu. Oke ya, semangat kalau gitu ya. Siap, Pak. Ya. Jadi kalau Widya dan siapa tadi? Hanya Widya yang hadir ya, Bapak ya. Jadi Busung Biu itu Bali Utara di Kabupaten Singaraja. Kalau buka peta Bali itu di atas ya. Di Kabupaten Singaraja, lalu negara-negara yang tadi disebutkan itu kabupaten negara. Jadi Bali itu punya kabupaten yang namanya negara. Tapi orang Bali bacanya negara gitu ya. Jadi saya bantu meluruskan biar ngerti yang dibilang tadi. Kira-kira kayak gitu. Oke Pak, kali aja main ke Bali ya kan Pak? Oke, udah pernah ke Bali sebelumnya? Belum, Belum pernah sama sekali? belum. Kemarin ada kayak studi tour gitu, tapi nggak ikut. Oke, study tournya ke Bali ya? Mm-mm. Ya, orang Jawa study tournya ke Bali, orang Bali study tournya ke Jawa. Tapi kalau orang Jawa ke Bali, Bali itu kecil banget loh. Karena biasa tinggal di pulau yang bahkan ujungnya entah di mana. Tapi kalau di Bali itu dari ujung ke ujung bisa di hari yang sama. Kecil banget. Muterin setengah pulau Bali itu bisa naik motor 1 hari. Berarti kalau wisata ke sana nggak banyak makan, nggak makan banyak hari. Iya, betul. Enak berarti. Iya, makanya kalau orang tinggal di Bali itu, kalau dia mau ke rumah temannya dimanapun di Pulau Bali, dia bisa. Ya, misalnya punya saudara atau punya teman di mana, di kabupaten manapun di Bali, kalau dia pengen ngunjungin, bisa di hari itu. Kayak gitu. Enak berarti. Ya, jadi kita tuh ya bisa dibilang itu sih sebuah keuntungannya. Lalu kalau di Bali itu, ini malah saya promosi tapi tidak apa. Kalau di Bali itu kalau mau gunung sama laut ada, maksudnya kalau di Jawa kan ada daerah yang nggak punya laut, nggak punya pantai. Iya. Ya, jadi kalau mau ke pantai itu jauh lama, itu pun pantainya ya tebing gitu ya, bukan yang landai pasir gitu. Nah kalau di Bali yang tertinggi dan yang terendah itu dekat banget. Jadi kalau mau naik gunung sama ke pantai itu bebas milih lah gitu dalam 1 hari. Gitu ya Bu. Ya nanti semoga berkesempatan untuk main ke Bali kan gitu. Amin. Ya nanti datang ke Sticky. Iya main-main Pak, singgah. Boleh kabarin aja. Oke Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan, dibahas, atau kita ngobrol-ngobrol santai aja kayak tadi, berhubung jarang kan seminggu sekali. Terus ini sudah pertemuan ke-10 ya, nggak terasa. Berarti kita ketemu lagi 5 kali aja. Ya, pertemuan 15 habis itu UAS dah. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Lagi 5 kali. Lagi 1 bulan, 1 bulan tambah 1 kali. Ada kira-kira? Oke, kayaknya tidak ada. Jadi saya simpulkan materi kita hari ini terkait dengan pemasaran digital. Jadi pemasaran digital itu setelah kita kemarin ngomongin wisata yang cukup luas ya. Jadi mulai syaratnya, aspeknya, apa yang harus ada, apa yang membedakan mana wisata mana enggak gitu ya. Jadi apa yang harus dipertimbangkan dari berangkat sampai dia pulang, apa macam-macam ya. Sekarang kita bicara soal pemasarannya. Jadi kalau zaman sekarang, zaman ini pelaku wisata khususnya harus memperhatikan hal yang kita bahas tadi. Kalau dia tidak memperhatikan itu, pede banget dengan kemampuan offline-nya, kemampuan di tempatnya, dia tidak akan berkembang atau sulit. Ya, generasi kita, generasi kalian, Gen Z, milenial, itu perilakunya adalah kalau mau beli apa, cek dulu di IG. Kalau mau kemana, cek dulu IG-nya. Kalau mau apa, lihat di Google Maps, jauh enggak, berapa menit waktunya. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi semuanya mau makan, mau lancong, mau apa, itu di HP dulu startnya. Nah kalau kita tidak ada di start itu ya sudah. Nah, kita di mata mereka kita enggak ada.
Ya, lalu tools-tools yang tadi bisa dipelajari, dipertimbangkan ada Google My Business. Teman-teman yang belum atau baru pertama kali dengar Google My Business nanti bisa googling ya, ketik Google My Business itu apa, bisa dilihat sendiri. Lalu soal website dan sosial media, saya yakin teman-teman sudah sangat paham. Lalu tidak kalah penting selain strategi online tadi, Google My Business, website, sosial media, yang tidak kalah penting adalah soal menjalin relasi ya, menjalin relasi dengan konsep adalah business to business. Kita punya bisnis, contoh kita punya restoran, kita undang selebgram yang dia juga punya bisnis, kita undang fotografer yang dia juga punya bisnis, kita undang travel blogger ya, konten kreator yang dia juga punya bisnis. Jadi bisnis tadi ketemu, kita kerjasama, gitu tren zaman sekarang ya. Kayak gitu kira-kira. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kita nggak dapat orang yang berkunjung, ya. Emang kayak gitu zamannya. Ya, jadi sehingga orang-orang pelaku pariwisata harus tahu hal-hal tadi. Ya. Kira-kira itu yang dapat saya simpulkan, ya. Semoga bermanfaat materi kuliahnya. Kita ketemu lagi Selasa depan. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam Pak.